keempat yang berisikan beberapa hal terkait dengan pelaksanaan prakarsa perubahan yang kita lakukan di SMP Negeri 1 Tegal. Anggota kelompok kami, teman-teman sudah sangat paham ada siapa saja, bisa dibaca. Selanjutnya, ini adalah ringkasan kegiatan kami. Teman-teman juga sudah paham kita melaksanakan penguatan pendidikan karakter di SMP Negeri 1 Tegal karena di sana sudah baik secara kualitas pendidikan, tetapi karena letaknya yang berada di perkotaan kita memandang perlu untuk melakukan penguatan pendidikan karakter ini untuk membentuk generasi yang lebih berkualitas lagi. Itu kurang lebih gambaran pelaksanaan program dari kelompok kita. Baik, selanjutnya ini adalah identitas. Saya pikir ini bisa dilewati ya, teman-teman. Kita langsung fokus ke pelaksanaan. Yang pertama adalah kita melakukan koordinasi terlebih dahulu terhadap pihak sekolah. Karena biar bagaimanapun untuk melaksanakan satu kegiatan kita harus merencanakannya terlebih dahulu agar kedua belah pihak itu bisa memahami apa sih kegiatan yang kita lakukan. Yang kedua adalah pelatihan dan sosialisasi program. Nah, pelatihan yang pertama kita tujukan kepada guru BK dan wali kelas untuk mengetahui terlebih dahulu konsep jurnal jus spontan yang kita usung. Kemudian yang berikutnya kita mensosialisasikan kepada peserta didik sebagai sasaran dari program yang kita buat. Kemudian yang berikutnya adalah pelaksanaan program. Ini adalah program yang dilaksanakan secara berkesinambungan selama 1 semester. Dan nantinya akan dilakukan monitoring dan evaluasi pada akhir semester. Dan monitoring dan evaluasi ini juga akan dikaitkan dengan proses penilaian sumatif di akhir semester, yaitu untuk penilaian sikap para peserta didik. Nah, dari komponen-komponen yang ada di dalam jus spontan ini nanti akan menjadi salah satu prakarsa perubahan untuk penguatan profil pelajar Pancasila juga. Jadi ini sangat menurut kami ini adalah prakarsa yang cukup menarik untuk dilaksanakan berkaitan dengan program pendidikan paradigma baru yang sekarang sedang berjalan. Berikutnya ini adalah alokasi waktu pelaksanaan. Alhamdulillah ini dapat berjalan dengan lancar. Hanya saja untuk proses sosialisasi kepada peserta didik terkait dengan penerapan program ini ada sedikit kendala karena kami berencana untuk mengundang kepala dinas, tapi beliau berhalangan hadir. Kemudian waktu pelaksanaan yang sebelumnya dimulai hari Senin karena itu adalah sudah minggu efektif, jadi kami berinisiatif untuk menggeser ke hari Jumat karena supaya lebih slow waktunya. Jadi semua peserta yang diundang pada kegiatan itu bisa mengikuti dengan baik. Kemudian berikutnya metode dari kegiatan ini kita lebih ke sosialisasi ya, presentasi materi-materi berkaitan dengan buku panduan yang sudah kita buat sesuai kira-kira pelaksanaannya akan seperti apa dan melakukan pendampingan secara berkesinambungan. Kemudian target keluaran ini alhamdulillah beberapa target keluaran yang kita harapkan sudah bisa kita capai. Di antaranya ada publikasi di media massa, kemudian buku panduan juga sudah kita terbitkan. Yang belum adalah berkaitan dengan jurnal. Biasanya karena jurnal ini harus nyantri ya teman-teman, harus nyantri untuk penerbitannya, jadi ini masih dalam proses gitu. Kemudian untuk anggaran dana, sedianya kami menganggarkan sebanyak 3.966, tetapi karena ternyata ada faktor lain seperti transportasi dan konsumsi yang makan siang yang belum kami hitung, jadi ada sedikit pembengkakan di bagian anggaran dana ini. Jadi kami mengalokasikan sekitar 5.500-an gitu. Kemudian tugas anggota, alhamdulillah tim kami adalah tim yang kompak gitu ya. Jadi proses pelaksanaan program ini tidak mengalami kendala yang berarti. Jadi untuk koordinasi tadi di kegiatan sosialisasi harus dibicarakan ulang seperti itu. Begitu teman-teman dari kelompok kami, alhamdulillah
adalah pelaksanaan program prakarsa perubahan berkaitan dengan penguatan pendidikan karakter melalui spontan di SMP 1 ini dapat berjalan dengan lancar. Kita mendapat apresiasi yang cukup baik dari mitra. Semoga ini bisa diteruskan ke program-program berkelanjutan selanjutnya. Begitu, terima kasih yang dapat saya sampaikan dari kelompok 2. Saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.